أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, mustami'in wa mustami'at, rahmatullah. Sebelum kita melanjutkan atau lebih jauh kita membaca surat Al-Fatihah bersama dengan harapan mudah-mudahan dihadiahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat-kerabatnya, dihadiahkan pada hadirin rahmatullah SWT Surabaya, kita hadiahkan pula untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliaunya ditempatkan di surga Allah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat jasmani rohani, bisa beribadah lebih berkualitas lagi. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah wa ala ma nawasana salihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabu adab ta'ami, bab ikutawi iku kita menerangkan topok romoni dahar cara makan. Bab tasmiyati utawi iki kubab menerangkan at-tasmiyah ngawiti kelawan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim fi awalihi ing dalam akhiri dan ing dalam awali ta'am, wal hamdi lan ngucap alhamdulillah fi akhirihi ing dalam akhiri at-ta'am. Ini bab akan menerangkan tentang keutamaan dan fadilahnya membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya di awal makan atau minum, tapi nanti juga akan dijelaskan keutamaan memulai hal-hal yang baik dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Dalam segala hal yang disunahkan, hal yang baik, Rasulullah mengajarkan untuk kita mulai dengan bacaan bismillah. Ini bagi orang-orang yang sudah kulinakno bismillahirrahmanirrahim, maka nanti hal yang dilakukan pasti barokah. Nabi menyatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta wa huwa abtar. Setiap perbuatan baik
yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi menyatakan abtar atau aqta, buntung. Abtar itu buntung. Umpama seekor sapi buntutnya terputus, sehingga andaikan sapi umpama dijual di pasaran yang sapinya bagus tapi buntutnya tidak ada, pasti nilainya tidak semahal kalau lengkap buntutnya. Dan bila dijadikan untuk kurban, yang buntung itu tidak diperkenankan. Jadi andaikan ada suatu perbuatan yang baik tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka hal itu bagaikan hewan yang tak berbuntut atau yang buntung. Artinya aiqlil barokah, tidak ada barokahnya atau sedikit barokahnya. Orang-orang terdahulu, bapak-bapak dan ibu sekalian, pekerjaannya bukan hanya memulainya dengan bismillah, bukan hanya, tapi setiap langkah dalam gerakan kesehariannya itu selalu diwarnai atau diselingi dengan zikir. Contoh Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang bisa memintal kapas, bisa membuat benang, selanjutnya dirajut menjadi baju adalah Nabi Idris. Kalau Nabi Adam, bajunya sejak turun dari surga hanya merangkai dedaunan, dipeting kayaknya, dijahit. Tapi beberapa saat selanjutnya maka Nabi Adam dengan putra-putranya menggunakan kulit hewan yang disamak. Jadi bajunya dari kulit kambing atau kulit hewan-hewan yang disamak. Setelah Nabi Idris, maka Nabi Idris melihat kok ada serat-serat putih yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat Jibrilnya, bahwa serat-serat putih yang berupa kapas itu bisa dipintal, pelintir menjadi benang, kemudian setelah menjadi benang dirajut menjadi kain. Sejak Nabi Idris, setiap kali Nabi Idris merajut benang, memintal benang atau merajut benang, selanjutnya kemudian menjadi baju. Ketika menjahit baju, setiap masuknya dan keluarnya jarum, beliau subhanallah, mesti ditiru ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu nonton baju suami sobek, subhanallah. Kadang-kadang enggak, ibu-ibu bukan subhanallah, rasan-rasan tonggo situ oleh sak tonggo, oleh saoma. Kadang-kadang bukan diwarnai dengan subhanallah, tapi kadang-kadang malah nun sewu, tidak semua. Kadang-kadang juga rasanya seakan lebih indah diwarnai dengan ngerasani tonggo. Subhanallah. Dijelaskan di dalam kitab Al-Barahim, kitab tauhid, menjadi pelajaran pesantren. Ketika Nabi Idris subhanallah, iblis membisiki di telinganya Nabi Idris. Nabi Idris dibisiki sedang asik-asik menjahit, membuat baju, dibisiki telinga, Idris. Katanya Nabi Idris, bisakah Tuhanmu memasukkan bumi ke dalam telur? Katanya Tuhanmu maha kuasa. Subhanallah. Katanya iblis bisik di telinganya, bisakah Tuhanmu memasukkan bola bumi ini ke dalam telur? Kok cara dipanjangkan, cari ini Tuhanmu maha kuasa, bisa enggak memasukkan bumi ke dalam telur? Nabi Ibrahim tenang-tenang ini. Iblisnya masih di sebelah, sambil merasuk jarum, bisa masuk ke matanya, buta jadinya.
buta sisi karena gara-gara dicocok Nabi Idris itu. Pertanyaannya tidak masuk akal, mosok bumi yang sebesar ini masuk ke dalam telur. Kemudian ditanggapi oleh para alim ulama, utamanya ulama tauhid, yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah dusta. Tapi kenapa Nabi Idris bilang bumi bisa masuk ke telur? Ditanggapi oleh para alim ulama bahwa Nabi Idris itu menyatakan bahwa bumi masuk ke dalam bisa masuk ke dalam telur. Itu bilangnya beliau bisa. Dustakah beliau? Berarti kalau dusta berarti beliau sudah tidak punya sifat kenabian yang bersifat sidik, maha benar, selalu benar. Ditanggapi oleh para alim ulama, bisa aja Allah Maha Kuasa. Caranya ya bisa telurnya dikuatekno, telurnya dimasukkan, utawa buminya dicuilikno sehingga bisa melukung endok. Tuhan bisa kok? Bisa. Jadi pertanyaan jawaban dari Nabi Idris mengatakan bahwa pertanyaan dari iblis, bisakah Tuhanmu memasukkan bumi dalam telur? Ngomong bisa, langsung tepak ke matanya iblis itu ya, sampai sekarang buta dia karena gara-gara dikena coblos oleh Nabi Idris itu. Nah, ditanggapi apa benar apa dusta? Enggak dusta, karena Allah Maha bisa segalanya. Bisa telurnya dibesarkan atau buminya dikecilkan kemudian masuk dalam telur. Maha bisa. Jadi kembali bahwa beliau itu selalu langkah demi langkah. Ada dulu ulama-ulama di Indonesia, ibunya itu kalau mau berseni berah itu sambil zikir, sambil zikir, pingin punya anak yang soleh-solihah, zikir. Ternyata setelah dibuang gabahnya itu, emas itu berkat doanya beliau menginginkan putranya menjadi orang soleh-solehah, dengan Allah diuji, berasnya menjadi emas murni, sak nampan itu dari emas semua. Tapi karena beliau kakar bukan emas dunia yang didesain itu, beliau bilang, ya Allah, saya bukan menginginkan harta, tapi aku menginginkan anakku bisa menjadi orang baik. Seketika itu berasnya yang berupa emas itu kembali menjadi beras kembali. Umpama ibu-ibu saya tanya, beras dengan emas berasnya dadak menjadi emas kabeh 3 kilo sampai leren pergi ke pasar ini jual itu ya. Ya alhamdulillah ya Allah, ini memang yang saya cari, ini begitu maksudnya. Tapi karena beliau itu karena saking ikhlasnya ketika membersihkan beras dari sisa-sisa dedeknya itu, maka berubah menjadi emas. Beliau bilang, bukan ini yang aku minta ya Allah, tapi aku minta anak yang soleh. Ketika kembali menjadi beras kembali, ringkas cerita, maka dari seorang ibu yang solihah yang seperti itu, anaknya menjadi bukan alim, bukan saja alim, tapi pengarang kitab. Wah, ini lebih berharga daripada emas. Emas ya dipakai 1 tahun 10 tahun habis, tapi anak yang soleh bukan hanya pandai, bukan hanya pinter, bukan hanya alim, tapi beliaunya mengarang kitab, dan kitabnya sampai sekarang dipakai oleh pondok pesantren. Itu yang dimaksud setiap langkah ada doa. Doa ibu adalah kepada anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Mandi sekali bapak ibu sampai tunggu. Saya pernah bercerita di tempat yang sama di Sampang sana, itu ada suami istrinya puasa tahunan. Kalau ditanya sampai ngelano sampai lo poso, iya ndungakno anakku. Udah berpuasa tahunan, prei 5 hari, hari raya 2, tasrik 3 hari, yang lain full. Cara puasanya enggak gopo kayak kita,
kurang 5 menit, ada yang kolongan, enggak. Begitu maghrib hanya batal dengan air sholat maghrib. Setelah sholat maghrib makan. Sahurnya nggak usah sahur, ya udah puasa gitu aja, hanya niat. Bertahun-tahun puasa sampai meninggal salah satunya, dan sekarang sudah meninggal dunia. Semua apa yang diberikan oleh Allah? Putranya menjadi orang punya yayasan. Sekarang muridnya sudah kurang lebih 1.300. Itu berkat doa orang tua. Berpuasa tahunan, selama 1 tahun hanya tidak puasa 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Adha, dan hari Tasyrik. Seterusnya suami istri. Ketika beliau yang suaminya, bapaknya katakan itu mau meninggal dunia, biasanya dan dilelehi air, dia ngomong begini, saya puasa katanya, semburkan air itu. Jadi matinya, meninggalnya sedang berpuasa. Itu contoh bahwa bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Anda menginginkan putra menjadi orang soleh solehah, dimulai dari ayahnya dan ibunya. Katanya kiai saya di pondok, anak adalah fotokopi orang tua. Kalau katanya kiai, kalau panjenengan di rumah angger melek ingat dagangan, angger melek ikut atau menghitung uangnya, maka anaknya di pondok hanya begitu bangun masak terus, tanah terus, waktunya kegiatan ikut kegiatan. Itu katanya anak adalah fotokopi orang tua. Tapi kalau orang tuanya di rumah, anaknya di pesantren, panjenengan puasa, paling tidak doa, ya Allah, walaupun bahasa Madura, mudah-mudahan anak saya menjadi orang soleh solehah, bisa menjadi seperti itu. Maka anaknya di pondok rajin ngaji, rajin berbakti ke pondok, bersih-bersih di pondok. Kalau angger melek sampai ingin ingat utangnya, ingat dagangannya, ya udah begitu bangun anaknya di pondok bikin masak macam ini dan lain sebagainya. Itu kuyurannya kiai di pondok pesantren yang pernah saya tinggal di sana. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, monggo nanti kita ikut ini, kita biasakan memulai hal yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ini Abi Salamata, diriwayatakan saking Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, maqala ngendika sapa Amr ing pangandika, qala ngendika li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan, sammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Sammillah, nyebuto sapa sira Allah ing Allah saat makan, wakul dan mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul dan dahar sapa sira mangan sapa sira mimma saking barang makanan yali kakang ngiring-ngiring apa maka ing sira. Makan Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan, bukan dengan diiris dengan apa pisau, setelah putus ditancap dengan garpu kemudian makan kiri-kiri seperti orang-orang barat. Itu tidak islami. Makan kerupuk pun seperti yang Sabtu kemarin saya sampaikan, bahwa ketika makan sendok kemudian makan kerupuknya pakai kiri, itu tidak islami. Ya tetap makan gorengan kanan, lomboknya kiri, itu pun juga tidak disunahkan oleh Nabi. Bagaimana? Ya gorengan ambil lomboknya ya tangan kanan, semua dengan tangan. Makan dengan kanan, minumnya dengan kiri pun juga tidak disunahkan, dicontohkan, tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang benar minum, megang kerupuk, megang lombok itu tetap dengan tangan kanan. Kadang-kadang si ngomong ini lali kadang-kadang. Iya ya, kita cek enak gorengan ambil lombok, mau enak ini. Mobilnya ke kiri.
Tapi ketika kita mengaji dalam artian seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa langkah kita harus meniru Nabi. Ketika panjenengan eling pengajian megang gorengan ote-ote, lombok sebelah kiri, oh iya Nabi kak memperkenankan makan, ambil. Salawis niru Nabi, eling Nabi, itu menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi. Wa qul mimma yalika, ini Bapak Ibu, makanlah hidangan ketika undangan apa sing ono di dekat kamu. Tidak usah apel kedap, itu bukan angsal. Kadang pagi itu Pak Gedang sing elek-elek. Gedang. Mako boleh. Itu enggak boleh secara akhlak. Secara fikih boleh. Sudah dengan tuan rumah sudah diberikan, tapi secara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, kul ma yalika, makanlah apa yang ada di sekitarmu, ya tepat ceker yang menang ya ceker rezeki kita sampai terus kadang tepat ceker terus tepat kadang dorongan tuh cukup di sini, berhenti di sini, kadang begitu, tidak sportif. Artinya yang dilarang bahwa makan ya apa yang ada di sekitarmu udah dimakan. Jangan yang jauh di panggung, tutup, tidak sopan menurut Nabi Muhammad SAW. Rezeki kita ya di sebelah kita itu. Yang di teman kita anggur, sini masya Allah gedang, kasih mentah, kira cili bisa. Kira anggur, anggur tidak boleh. Secara akhlak. Sampai kedah eling, jangan ingat ke saya, tapi ingatlah kepada hadis yang kita baca. Itu cara Nabi makan apa yang ada di sebelah kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu mohon maklum, kadang-kadang santri kalau mau makan biasanya di pondoknya adalah tahu tempe gak pernah kumpul, tahu tok tapi begitu undangan kekir itu harap maklum, tapi mestinya tidak demikian. Wis diam aja lah. Yang setahun kemarin saya pernah menyampaikan, yang boleh dibawa pulang berkat niku mawon. Sampean ndak boleh iki anggur anakku doyan lepono kabeh. Jeruk itu hanya boleh dimakan di tempat, ndak boleh dibawa pulang. Ad-dhaifu la yamliku dhiyafa illa bi'idnih, katanya. Tamu itu gak bisa memiliki apa yang disuguhkan kecuali ada izin dari tuan rumah. Kalau berkat ya harus bawa pulang. Atau sisa semangka dilepok tanpa izin tuan rumah, haram. Karena ad-dhaifu la yamliku dhiyafa illa bi'idnil bidil maliki atau tuan rumahnya, bahwa tamu tidak berhak, tidak bisa memiliki dalam artian bawa pulang suguhan yang disuguhkan kecuali izin rumah atau tuan rumah. Kalau tidak ada izin kemudian dibawa rumah, ikut podo nyolong, karena membawa hartanya orang lain tanpa izin. Bapak Ibu, kalau dalam video di dalam yang dikirim teman-teman itu tas isi ginju tapi di sini jeruk gorengan, itu tidak boleh Bapak Ibu. Ini ilmu akhlak dan tasawuf. Kalau ke ilmu fikih paling tuan rumah oleh ini itu boleh. Kalau fikih loh, malah sulam ulima biridahu, kata sulam paling tuan itu berarti kayak aku lah kau. Itu bukan tasawuf tapi fikih syariat. Boleh. Tapi gini Bapak Ibu, di dalam kitab Ta'lim itu fikih syariat dengan akhlak dengan tasawuf harus jalan. Ojo menang fikih ini kurang sopan, tapi kalau akhlaknya saja kurang benar ibadahnya, harus jalan. Bisa tafassak, bisa tasondak. Ini karena menyebut makanan. Jadi Nun Sewu Bapak Ibu,
Kalau sampai medayu atau undangan ternyata di meja tamu itu, masya Allah ini kacang goreng kesukaanku, diambil sakit saya, dimakan di jalan. Kalau tidak izin rumah tangga, tuan rumah tidak boleh. Jadi ini wong Madura sing dosa itu duduk nyolong tok. Iku bodoh aja karena mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik. Kecuali kaprah. Tapi bicara kecuali kaprah itu sudah keluar dari koridor tasawuf. Hati-hati, sufi, tasawuf dan sebagainya. Fikih sih boleh, ulima biridau. Kalau tahun kemarin saya pernah menyinggung tentang bab ini yang sama karena bab makanan ini. Kalau jatahnya makan piring undangan tahlil yasinan mulutan itu sak piring, ternyata tempat ada di pojok sebelah sana itu. Enak soto nih rek. Situ kurang aku nambah luru sampai satu piringnya nggak boleh tanpa seizin tuan rumah. Bos satu ya. Iya. Apalagi tuan rumah monggo tanduk boleh. Kalau tidak tanduk sampai tanduk dewi satu piringnya nggak boleh. Berkat biasanya satu nggak boleh membawa dua tanpa seizin tuan rumah. Hati-hati, kul mimma yali, makanlah apa yang di dekat kita, jangan jauh-jauh. Kalau orang yang bisa menilai rotok kasar menilainya, gerakas paling luwih tokon di ngomong dan sebagainya, ngomong macam-macam. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sebuah Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, takalane mangan sapa ahadukum sira kabeh, falyadkur maka becik nyebuto maca sapa sira ismallahi taala ing asmane Allah taala. Fa inna siya maka lamun lali sapa ahadukum ayat qura ing yen to nyebut nutur sapa ahadukum ismallahi taala ing asmane Allah fi awalihi dalam awali apa ya? Fi awali mangan. Iya, fi awali akal. Falyaqul moko becik maca sapa sira sapa ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah menyebut nama Allah, awwalahu ing dalam kawitane amangan, wa akhirahu ing akhiri mangan. Rasulullah menyatakan melalui dari Aisyah, kalau kalian makan maka sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah yang dimakan menjadi barokah. Nanti ada di sini sebut dia. Kalau lupa, saking lapar semua mangan, berarti kesampaian oleh kira-kira 20-an, 2 sendok, 3 sendok, turun moco bismillah tadi, sampai iso ganti bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu gantinya bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gantinya karena tadi lupa tidak baca bismillah. Bapak Ibu, ketika selesai makan, apa yang mesti lakukan? Alhamdulillah. Sampai moco alhamdulillah, pun sampai menunggu kelekean, baru alhamdulillah. Kalau tidak kelekean, tidak alhamdulillah. Ya mau sampai nesmar pun alhamdulillah. Ojo ngenteni kelekean, baru alhamdulillah. Kalau enggak ada alhamdulillah, itu tidak benar. Yang benar itu pokoknya semar, nikmat sehat sehingga lidahnya sehat, sehingga apa yang dimakan ya enak. Kalau sudah lidahnya enggak sehat, walaupun anggur semahal apapun pahit rasanya, bilang alhamdulillah. Jadi kalau ternyata panjenengan lupa dari awal membaca bismillah saat makan, maka boleh membaca di tengah bismillah, tapi bukan bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau kita nanti diterangkan bahwa dibaca bismillah, makan sesuatu tanpa dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka apa tidak barokah? Setan pun ikut makan. Kalau gini Pak, ini setelah dapat 2 menit
baru ingat bahwa tadi tidak baca bismillah. Baca bismillah awalahu wa akhirahu, di sarahnya di bawah, maka apa yang dimakan oleh setan itu dimuntahkan dan dilepeh. Kenapa? Kak Sido, karena orangnya baca bismillah. Jadi kalau tidak baca bismillah, segala apapun yang dilakukan pasti setan itu ikut nimbrung makan, ikut nimbrung minum. Jadi apa yang kita makan dikaroni ambil setan. Setan itu selalu yang namanya korin, banyak setan yang selalu mendampingi kita. Jadi di kita masing-masing orang ini ada setan yang selalu mengganggu dan mewarnai. Jadi kalau jarang berzikir, ya akan setan yang selalu mendampingi. Dilanjutkan an Jabirin, diriwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridho Allah saking sahabat Jabir. Kala ngendika sahabat Jabir, sami itu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa nabi. Yang pengendikan ing dawuh, idza dakhala ar-rajulu baitahu, idza dakhala takalen mlebu sapa ar-rajulu wong lanang baitahu ing omahe rajul, fadzakara mongko nutur nyebut sapa rajul Allah taala artinya masuk ke rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Inda duhulihi ing dalem nalikane mlebune rajul, wa inda tu'amihi lan ing dalem nalikane dahari atau mangane rajul. Masuk ke rumah bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim. Qala setan yang ngomong, lias bahas ashabi maring konco-koncone setan ngopi koncone, la mabita orang nunggon nginep langkung kaduwe sira kabeh, kata bosnya. Bos setan ngomong ke konco-konco, wongi maca bismillah. Ya boh, maka kita ndak bisa nginep di rumah ini. Kenapa? Mbek wongi diwacane bismillah. Wala asyalan orang mangan sore. Kata setannya, kak iso elok melok mangan. Kenapa kak iso mangan sekarang? Uang atau tuan rumah ini sing masuk rumah bismillah, makan dimulai dengan bismillah. Ya apa? Sekarang saya tidak bisa ngampung, kalian tidak bisa ngampung mangan sore ini, mangan malamnya. Berarti setan selalu tidak dapat tempat tidur, tidak ikut makan. Wa idza dakhala takale masuk sapa rajul falam yadhkur ismallah, falam yadhkur maka ora nyebut sapa rajul ing ismallah ing jeneng Allah, inda duhulihi ing dalem mlebune rajul. Qala syaitanu, lek wong lanang atau wong wedok mangiku mlebu omah ndak baca bismillah, makannya tak pakai bismillah, setan bilang, adraktumul mabita, hei kanca-kanca setan, adraktum nemu sapa sira kabeh al mabita ing enggon turu, enggon nginep. Kok iso bos gitu? Iya, wong sing mlebu omahe gak maca bismillah. Terus ya apa? Sampeyan mlebu kabeh, kata setan. Turu nang kene, kenapa? Orangnya ini yang masuk ke rumah, masuknya tak baca bismillah. Jadi panjenengan lek mlebu omah enggak baca bismillah, setan ikut nimbrung tidur di rumah panjenengan. Cari ini sopo? Cari ini Kanjeng Nabi. Duduk cari ini sing maca sing nulis. Kata Nabi, kalau panjenengan masuk ke rumah tidak baca bismillah, setan ikut nimbrung tidur di rumah kita. Wa idza lam yadhkur ismallah, lan takana orang menyebut sapa rajul ismallah ing Allah taala inda tu'ami ing dalem nalikane ndahare wong, ketika makan tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Qala syaitan ngomong, kanca-kanca adraktumul mabita, sampeyan nemu nggon turu saiki wal asya, dan kamu bisa makan malam, makan sore. Jadi setan milik mangan dan ikut tidur di rumah itu. Kalau panjenengan masuk ke rumah baca bismillah dan ketika makan pakai bismillah, maka di samping itu setan tidak bisa ngampung ke rumah kita dan tidak ikut makan. Kalau rumah panjenengan serem, jangan salahkan setannya. Sing serem enggak serem kita sendiri. Kenapa? Karena karena kita masuknya tidak
membaca bismillah. Hadis yang keempat, wa an Hudzaifah, diriwayatkan saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ngridana sapa Allah anhu saking Hudzaifah kala ngandika sapa Hudzaifah ing pangandika kunna ono sapa kita idza hadirna takalane hadir sapa kita ma'a Rasulillah serta Rasulullah sallam hadir tu aman ing panganan. Kalau kita datang bersama Rasulullah mertamu contohnya, maka lam nado aidiyana orang deleh sopo kita aidiyana ing tangan luru kita hatta yabda hingga mulai atau ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu amqalulin deleh sopo yadahu fayadu umuk hatta yabda hingga ngawiti sapa Rasulullah sallam fayadu amqaluli deleh sapa Rasulullah yadahu ing astani Nabi. Wa idza hadurna lan takalane hadir sapa kita mau sartane Nabi merotan ing dalem ambalan pikang liyane to aman ing panganan fajaat jariyatun muqatta'a sapa jariyah. Artinya begini, ketika ini ada kemaduran, ada ketimuran. Ketika kita bersama Rasulullah datang pada suatu tempat dan diberi hidangan oleh tuan rumah, gampangnya gitu, maka kita, katanya sahabat-sahabat, tidak memulai makan makanan itu sebelum Rasulullah memulai. Kalau contoh sekarang Rasulullah sudah tidak ada, alim ulama, ada ulama yang diundang, gampangnya kiai diundang satu tempat, sama-sama diberi hidangan. Intinya jangan memulai makan dulu sebelum kiai memulai makan. Kalau di desa seperti di Madura itu nggak berani memulai sebelum kiai memulai. Kalau Surabayaan katanya tuan rumah, ya salah tuan rumah, monggo-monggo yang dapat mulai silakan bagi tuan rumah yang orang ngerotok salah tuan rumah. Sebelah barat, monggo-monggo yang sudah dapat monggo disilakan. Kiainya belakangan karena dekat dengan pintu. Sebelah jauh yang didahulukan. Kiainya tolak. Aku dulu itu. Tapi kalau orang sampang Bapak Ibu, sebelum hadir yang namanya makan sudah di depan. Nanti orangnya datang undangan langsung duduk di depan makanan. Itu corong sampang. Corong makanan ya datang, kemudian nanti kalau sudah acara selesai baru kiai dulu yang dihaturkan, kemudian yang lain. Kalau corong Madura pasti nunggu kiai mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pemandangan yang indah sekali. Tuan rumah mendampingi kiai mendahar hidangan. Tuan rumah itu secara adat ketimuran, tuan rumah tidak boleh berhenti lebih dulu. Ojo leren dhisik sebelum kiainya berhenti. Kadang kiainya agak makannya agak banyak. Panjenengan jangan berhenti sebelum kiai selesai. Ya pura-pura makan kerupuk titik-titik. Pokok capek ojo mareni dhisik sebelum kiai selesai. Pura-pura ngambil sedikit, ya nasinya diirit ya. Kiainya mungkin roto lapar katakan. Makan dicapai tunggu. Jangan tuan rumah mendampingi makan kiai itu, makan bersama dengan kiai itu selesai duluan kemudian cuci tangan duluan. Itu adat kemaduraan kurang bagus. Seakan-akan kiainya wis kiai itu ake-ake mangan wis mari gitu kayak seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain tempat, lain adat istiadat yang berkaitan dengan akhlak. Kalau di kota Surabaya yang saya tahu, salahnya tuan rumah, jangan salahkan yang diundang, karena orang tua bilang, monggo-monggo yang sudah dapat dimulai. Terus yang dapat sudah mulai, ya mulai. Kiainya belum dipersilakan. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, yang salah ya tuan rumah. Mau dikongkong ya mulailah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi
Inilah indahnya Islam. Saya ulangi lagi. Inilah indahnya Islam dan itulah Rasulullah, dan inilah Rasulullah Muhammad SAW mengatur dengan akhlak yang mulia. Sekecil apapun itu diatur oleh Rasulullah. Cara makan pun diatur. Panjenengan undangan ojo bro apel kan tuh tidak demikian. Jadi apakah yang ada di sekitar kita duduk, yaitu adalah rezeki kita. Sejauh itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Nabi, ya, ikuti. Semoga dengan cara mengikuti ini selalu ingat, oh iya katanya pengajian di Ampel itu seperti itu. Oh, berarti setiap kita meniru, berarti ingat Rasulullah. Yang mahal bukan hanya menirunya itu, mahalnya lagi karena sampai di samping meniru cara Nabi makan dengan kiri, sampai meniru tidak boleh, artinya tidak boleh makan dengan kiri. Sampai itu niru Nabi, plus yang lebih besar lagi adalah ingat Rasulullah. Itu yang lebih mahal daripada sekedar meniru. Karena merupakan mahabbah itu adalah cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita tetap dicatat sebagai orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi bahwa kita mengikuti cara akhlak Nabi ini, di samping melakukan apa yang disunnahkan Rasul dilakukan Nabi, kita setiap kali meniru pasti ingat Rasulullah. Sekali lagi, ingat pada Rasulullah itu lebih besar pahalanya dari sekedar meniru secara syariat tadi. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semua, keturunan kita semua sampai hari kiamat nanti, keturunan kita diangkat sebagai umat Rasulullah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.